Setelah tidak maju dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta dan Jawa Barat, Anies Baswedan terpikir untuk mendirikan partai politik. Untuk membahasnya sudah bersama kami lewat sambungan Zoom, juru bicara Anies Baswedan, Iwan Tarigan, dan juga peneliti Saiful Mujani Research Consulting, Saidiman Ahmad. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, sehat? Selamat sore. Selamat. Baik, saya akan ke Pak Iwan terlebih dahulu. Ya, Pak Iwan, apakah benar bahwa Anies akan mendirikan ormas atau partai politik usai tidak jadi maju dalam pilkada tahun ini? Ya, itu benar sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Anies. Ya. Memang ini adalah suatu momentum dan juga keadaan yang mengharuskan, ya, karena memang partai politik yang ada saat ini tidak bisa menjawab agenda-agenda perubahan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Baik, Pak Iwan, lantas kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies, kemudian akan membentuk sebuah partai ataupun juga ormas, sebetulnya melihat dari apa? Apakah dari antusias masyarakat terkait dengan perubahan, atau kalau kita lihat kemarin juga suara dari Pak Anies ketika berada di Pilpres ini juga cukup besar begitu? Ya, betul. Jadi ketika Pak Anies keliling Indonesia ketika capres, itu sangat dirasakan oleh beliau bagaimana semangat perubahan itu ada. Dan dengan keadaan partai politik saat ini, semangat perubahan itu tidak ada wadahnya. Tentunya itu diwakili oleh Pak Anies. Kalau seandainya Pak Anies tidak punya wadahnya, maka sangat disayangkan semangat perubahan itu yang isinya adalah orang-orang yang ingin Indonesia berubah, ya, ingin Indonesia itu maju, ingin Indonesia itu tanpa korupsi, ingin Indonesia itu pemimpinnya yang punya pendidikan bagus, ingin Indonesia yang pemimpinnya itu seorang aktivis, ingin pemimpinnya yang tidak korupsi. Ingin pemimpinnya yang bukan pembohong, ingin pemimpinnya itu yang bukan suka menipu rakyat, begitu. Ya, baik Pak Iwan, artinya memang dimaksudkan untuk bisa mewadahi aspirasi dari masyarakat yang menginginkan perubahan seperti yang Anda maksud tadi. Saya akan ke Pak Said. Pak Said, melihat kiprah politik Anies sejauh ini, apakah menurut Anda Anies memenuhi syarat ketokohan untuk sebuah partai politik? Iya, saya kira memang demikian. Jadi biasanya pendirian partai politik itu didasarkan pada tiga prasyarat lah terutama. Yang pertama adalah ketokohan, ya, ada tokoh. Kalau kita lihat umumnya partai-partai politik di Indonesia ini itu didirikan karena ada tokoh yang karismatik. Ada Pak SBY untuk Demokrat, ada Gus Dur dulu untuk PKB. Ada Amin Rais untuk PAN ketika itu, ada Megawati untuk PDI Perjuangan dan seterusnya. Prabowo untuk pendirian Gerindra. Saya melihat bahwa Anies Baswedan saya kira sejauh ini sudah memenuhi prasyarat ketokohan itu. Jangan lupa bahwa kemarin ia adalah calon presiden dan mendapatkan dukungan publik yang cukup signifikan, ya, sekitar 24% lebih. Yang mewakili sekitar lebih dari 40 juta rakyat Indonesia. Menurut saya itu adalah pencapaian luar biasa, dan saya kira sampai saat ini tidak ada partai politik kita yang berhasil mencapai 24% untuk pemilu sekarang. Jadi aspek itu sangat penting. Yang kedua adalah kalau kita lihat di masyarakat ini ada semacam kecenderungan tertentu, ya. Yang pertama kecenderungan ya katakanlah disebut sebagai kecenderungan politik Islam. Menurut saya Pak Anies Baswedan ini cukup merepresentasikan kecenderungan politik Islam di Indonesia sejauh ini. Dan itu kalau kita lihat di tingkat populasi itu jumlahnya mungkin sekitar 30%. Apalagi di Jakarta mungkin sekitar 40%. Baik. Aspek yang kedua juga aspek perlawanan terhadap kekuatan istana atau pemerintah. Itu juga saya kira sekarang diwakili oleh Pak Anies Baswedan. Nah, dari sisi ini saya kira sangat wajar, sangat pantas kalau kemudian ada ide untuk mendirikan partai politik untuk menampung
para loyalis Anies Baswedan sejauh ini. Baik, Pak Said, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwasanya basisnya ini cukup kuat begitu ya dan juga memenuhi untuk membuat sebuah partai politik. Lantas dari dinamika yang sudah dilalui oleh Pak Anies, apa kelebihan dan kekurangan atau kelebihan atau tantangan yang akan dihadapi oleh seorang Anies Baswedan yang kalau kita lihat ini brandingnya adalah demokratis dan juga agamis? Iya, tentu saja pendirian partai politik ini kan tidak bisa merangkul semua kecenderungan di masyarakat. Ia hanya mewakili satu satu kecenderungan. Katakanlah pada kecenderungan politik Islam. Karena itu tentu saja tantangannya mungkin ia akan sedikit berhadapan dengan kelompok lawan ideologi dari politik Islam itu. Tapi tidak apa-apa, partai politik memang didirikan untuk menampung satu kecenderungan di masyarakat. Kecenderungan yang kedua tadi kecenderungan yang anti atau antitesis terhadap istana, baik istana Pak Jokowi maupun istana Prabowo ke depan. Saya kira ini juga perlu diwadahi, apalagi kalau kita melihat bahwa ada kecenderungan partai-partai yang ada sekarang ini ingin dirangkul semua oleh pemerintahan ke depan. Menurut saya ini juga penting. Tentu saja kelompok yang anti terhadap pemerintah ini akan berhadapan dengan pro pemerintah dan itu lagi-lagi tidak ada persoalan karena memang partai politik memang didirikan untuk menangkap aspirasi tertentu yang selama ini tidak terwadahi. Khusus misalnya di Jakarta ada kecenderungan yang sangat besar agar Anies Baswedan kembali menjadi gubernur Jakarta, tetapi karena partai-partai politik tidak memilih dia, tidak mengusung dia, itu artinya ada sebagian warga Jakarta yang nanti di Pilkada 2024 tidak akan terwadahi, tidak akan tersalurkan. Menurut saya ini sesuatu yang tidak ideal kalau kita bicara dalam sistem demokrasi. Mestinya demokrasi itu adalah artinya publik itu diwadahi. Suara publik lah yang mestinya didengarkan oleh para elit. Nah itu yang terjadi di Jakarta sekarang tidak demikian. Di mana keputusan elit itu bertentangan dengan aspirasi publik. Nah ini saya kira kesempatan untuk tokoh seperti Anies Baswedan untuk kemudian mewadahi kecenderungan publik yang sekarang ini tidak mendapatkan salurannya. Baik, baik. Ini kalau kita melihat dari apa yang Anda sampaikan ya Pak Said, saya akan ke Pak Iwan. Pak Iwan, artinya ada suara-suara masyarakat yang saat ini bisa dibilang belum tertampung sehingga ini menjadi kekuatan utama dari Pak Anies untuk mendirikan sebuah partai. Apakah Anda setuju dengan itu? Dan kalau kita lihat juga di media sosial banyak sekali yang mendeklarasikan bahwasanya akan bergabung dengan partai yang dibuat oleh Pak Anies meskipun secara resmi belum terbentuk. Ya, betul. Jadi memang kita melihat itu ketika masa pilpres ya, itu kita lihat bagaimana antusiasme anak-anak muda ya, itu ada yang Korean itu ya, dan Humani ya, itu anak muda yang 17 tahun, 18 tahun yang tentunya itu muak terhadap perilaku-perilaku politik saat ini. Di mana mereka melihat bagaimana politisi-politisi yang notabene itu ada korupsi, ada koruptor ya seperti itu, ada narapidana, tetapi mereka tanpa malu untuk berbicara mengenai keindonesiaan di panggung politik. Ya tentunya ini membuat anak muda itu merasa ini tidak benar. Nah ini saya sampaikan pada teman-teman, kemungkinan ya bukan kemungkinan lagi. Jadi partai yang didirikan oleh Pak Anies ini nantinya adalah bukan partai agama, ya, tetapi lebih cenderung kepada nasional. Karena anak muda itu tidak peduli ada, tetapi bagaimana membangun bangsa ini dengan keputusan. Ya, kalau memang selama ini partai politik mengutamakan stabilitas, kita nanti partai baru yang ini kita rencana dibangun ini mengutamakan etika dan moral. Baik. Itu nomor satu. Jadi kemungkinan kalau narapidana itu tidak mungkin bisa bergabung di partai ini. Karena memang kita utamakan adalah etika dan moral. Kedua itu adalah punya pendidikan yang bagus. Ya, intelektualnya bagus. Intelektual skillnya. Kemudian yang ketiga, baru kita lihat stabilitas. Bukan sebaliknya, stabilitas itu kemudian tidak Indonesia. Karena itu yang merusak Indonesia. Indonesia itu begitu kaya. Tetapi kalau kita mendapatkan pemimpin yang tidak peduli, maka ini akan merusak tanah kebangsaan dan bineka. Ya, kenapa saya katakan itu?
Saya itu kebetulan saya itu adalah orang Nasrani, tetapi saya mengkoordinir 1015 relawan Anies. Artinya memang kami berkumpul di situ adalah tidak peduli agama dan asal budayanya. Ya, saya orang Karo, ya, terlahir dari Tabanjati dan seorang Kristen. Tetapi kami bergabung di mencintakannya atau di dalam cita-cita perubahan dilakukan oleh Pak Anies untuk Indonesia yang lebih baik. Karena penguatan terhadap perilaku-perilaku politik tadi. Baik. Dan itu tersebar di Pak Anies, ya, dari Sabang sampai Maroko, dari Myanmar sampai Baik. Dan kami bergabung, Indonesia harus diisi oleh orang-orang yang punya idealisme membangun bangsa ini. Begitu. Ya, baik. Pak Iwan, kata perubahan selalu menjadi konsistensi dari seorang Anies. Apakah Anda setuju bahwasanya lebih kasarnya lagi tidak hanya perubahan tapi perlawanan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan? Kalau dikatakan perlawanan, ya, kita tidak melawan siapapun di bangsa ini, tetapi kita membangun. Kita harus membedakan. Kalau melawan kan ada tentara, Ya. atau ini bisa saja salah, dianggap salah, karena kita melakukan perubahan. Kalau perubahan itu setiap hari juga kita harus berubah. Manusia, makhluk hidup itu harus setiap hari berubah menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi kalau perlawanan itu bisa saja orang lain yang tidak ingin ada perubahan, dia merasa ancaman. Ya. Ketika penjahat memimpin atau perilaku moral jelek memimpin, kemudian ada orang baik yang membangun bangsa, bisa saja itu mereka merasa itu adalah sebuah perlawanan, bisa saja itu. Dan itu Baik. tidak salah. Tetapi kita harus tetap di dalam perjuangan bahwa Indonesia ini harus dipimpin oleh orang-orang baik, orang-orang yang punya etika, orang-orang yang punya intelektualitas, sehingga dia siap untuk membangun Indonesia ini keluar maupun dalam. Begitu. Baik, artinya kemaslahatan dan juga keberpihakan terhadap rakyat menjadi dasar utama tetap ya Pak ya. Saya akan ke Pak Said. Pak Said, melihat situasi yang terjadi saat ini, apakah ini merupakan momentum perubahan yang penting untuk melahirkan gerakan sosial dan juga politik baru? Karena kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies pada video yang dirilis pada malam kemarin, ini berkaitan dengan banyaknya partai politik yang tersandra begitu. Iya, saya kira tepat sekali. Jadi faktor kedua selain ketokohan yang perlu dimiliki untuk pembangunan partai baru, faktor kedua tentu saja adalah soal momentum. Kita tahu bahwa momentum reformasi misalnya itu melahirkan banyak sekali partai politik, termasuk partai lama yang bertransformasi menjadi partai baru, ada partai Golkar, Golkar menjadi partai Golkar, PDI menjadi PDI Perjuangan dan seterusnya. Itu ada momentum di sana, momentum perubahan sistem politik. Nah, saya kira itu sedikit banyak sedang terjadi sekarang, di mana politik lama yang kecenderungannya itu adalah kartel politik, di mana kompetisi antar partai itu coba dihilangkan, dan yang terjadi adalah persekongkolan elit, dan bahkan persekongkolan elit ini bermuara pada menjauhkan keputusan elit dari aspirasi publik. Menurut saya ini persoalan, dan itu ditangkap oleh publik sekarang. Ada gerakan massa yang sangat besar yang risau tentang fenomena politik itu. Dan ini adalah momentum yang tepat untuk melahirkan satu kekuatan politik baru yang kira-kira ingin melawan kecenderungan itu, melawan kecenderungan kartel politik di dalam demokrasi. Baik. Nah, saya kira momentum ini yang sangat tepat untuk kemudian dijadikan oleh tokoh yang selama ini dipersepsi publik sebagai antitesis atau tokoh perubahan. Menurut saya ini momentum yang tepat untuk melahirkan kekuatan politik baru yang semangatnya adalah koreksi terhadap keadaan politik yang sangat tidak ideal sekarang ini. Oke, baik. Pak Said, momentumnya, timingnya sudah tepat. Lantas secara teknis sebetulnya apa yang perlu dilakukan oleh seorang Anies untuk bisa mengumpulkan massa begitu? Untuk membuat partai ini secara teknis? Ada satu lagi sebetulnya prasyaratnya. Prasyarat yang terakhir, yang ketiga adalah prasyarat dukungan dari massa atau dari biasanya dari ormas, organisasi masyarakat. Lahirnya PKB misalnya kan akan didasari oleh massa NU, PAN, massa yang di belakangnya adalah Muhammadiyah dan seterusnya. Sebetulnya saya melihat bahwa Anies Baswedan juga sebenarnya sudah punya. Kalau kita melihat di daerah-daerah ya, organisasi-organisasi massa Islam terutama,
itu cukup solid ke Anies Baswedan. Ya. Di kampung saya misalnya ada Darud Dakwal Irsyad, saya melihat bahwa teman-teman di Darud Dakwal Irsyad ini sangat solid ke Anies Baswedan. Menurut saya kelompok-kelompok masyarakat di berbagai daerah di Indonesia yang selama ini mungkin ingin melakukan perubahan, tidak puas dengan pemerintahan yang ada, itu sebenarnya sudah di bawah Anies. Ini tinggal merajut kekuatan-kekuatan itu. Jangan lupa bahwa Anies Baswedan sendiri kan adalah seorang aktivis, mulai dari mahasiswa, ia adalah aktivis himpunan mahasiswa Islam, kemudian ia menjadi rektor di Universitas Paramadina dan seterusnya, dan sebelum masuk ke politik ia adalah seorang aktivis sosial. Jadi menurut saya ini tidak terlalu sulit bagi seorang Anies untuk kemudian merajut kekuatan-kekuatan atau simpul-simpul kekuatan yang selama ini menjadi pendukung utamanya. Baik, tidak sulit begitu ya, artinya bagi seorang Anies Baswedan untuk bisa mengumpulkan ataupun juga mengakomodir kekuatan yang sudah ada. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh Pak Anies sampai dengan saat ini untuk bisa mengumpulkan dukungan tersebut? Nah, terima kasih. Karena kita memang didukung aspirasi itu kolaborasi dan sejak kita. Jadi semuanya itu rakyat turun tangan untuk memenangkan Pak Anies. Jadi sangat jauh dari kreasi politik yang selama ini kita tahu mantis politik seperti itu. Tetapi ketika Pak Anies ya itu betul-betul rakyat semuanya bahu membahu. Ya ada yang motivasi haus, ada yang medsos, macam-macam. Dan itu benar-benar dimulai daripada anak-anak muda, anak-anak yang sangat marah terhadap keadaan ini. Dan itu jumlahnya cukup besar. Ya, jangan kita di sini bahwa banyak orang baik di Indonesia. Tetapi saat ini, yang ada saat ini tidak memberikan tempat kepada mereka. Ketika mereka datang ke DPR, ini adalah uangnya dulu, bukan prestasinya dulu. Begitu. Bukan etika moralnya, tetapi yang kita bangun adalah yang pertama adalah etika moral dulu. Kita akan menampil semua orang-orang itu orang baik tidak terus membangun. Karena hanya di mereka lah ada tangan yang bisa membangun. Kita tidak bisa berharap kepada orang yang betul-betul moral jelek, ya, tidak berpendidikan, ya, kemudian kebohong, ya. Itu tidak bisa kita berikan nasib bangsa ini kepada mereka. Seperti itu, Pak. Jadi memang kita sudah melakukan sebelumnya, kita seperti yang saya sampaikan tadi, relawan saja itu di seluruh Indonesia yang sampai saat ini masih aktif dan masih setia kepada Pak Anies itu ada 15 organisasi dengan jumlah anggota. Dan kemarin ketika mendukung Pak Anies kira-kira hampir 45% 40 juta orang. Baik. Ya, jadi itu masih dan mungkin dalam waktu 2 tahun ini kita sudah membangun DPT, DPD, DPC, DKC, ya seperti itu. Itu agen perubahan. Ya, anak-anak muda, agen perubahan yang ingin Indonesia ini maju, tanpa KKN, itu yang diakonkan oleh masyarakat ini. Ya. Ya, baik Pak Iwan dan Pak Said. Ya, Pak Iwan dan Pak Said, sebelum kita melanjutkan dialog, dinamika politik yang dihadapi Anies Baswedan langsung mendapat respon dari berbagai pihak. Nah, kita akan simak informasi berikut ini karena adanya upaya penggalangan dana dengan mencatut nama Anies Baswedan. Namun hal ini dibantah oleh Anies. Ini dia. Ya, beberapa waktu ini beredar ada formulir, ada QR code, ada nomor rekening, ada yang diminta untuk menyumbang, ada yang diminta untuk mendaftar, ada terkait dengan partai dan ormas. Saya ingin tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga. Saya paham antusiasme itu luar biasa besar, tapi harap hati-hati, harap kritis, dan sampai dengan hari ini, hari Sabtu 31 Agustus 2024, belum ada formulir apapun, belum ada edaran apapun. Begitu ya, singkat aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Said dan juga Pak Iwan. Saya akan ke Pak Said terlebih dahulu. Pak Said, seperti yang tadi sudah dilihat bahwasanya adanya dugaan QR dan juga formulir palsu begitu, meskipun untuk partai ini
belum dibentuk begitu. Lantas langkah-langkah antisipatif apa yang harus dilakukan oleh pihak dari Anies Baswedan untuk menghindari hal-hal kejadian semacam ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Ya, saya kira itu menarik ya bahwa baru sehari muncul isu tentang gagasan pendirian partai politik sudah mulai bermunculan ya inisiatif dari publik. Entah itu memang serius untuk penggalangan dana atau bentuknya penipuan, tapi yang pasti adalah langsung muncul inisiatif itu. Nah, saya kira ini menarik. Saya menduga ke depan ada sejumlah kawan yang menyatakan, saya menulis soal kemungkinan Anies membentuk partai politik itu. Saya kemukakan 3 alasan tadi dan ada yang menambahkan sebetulnya seorang kawan atau seorang intelektual ya, Pak Fahri Ali mengatakan bahwa ada lagi satu yang harus ditambahkan yaitu dukungan dana. Tapi menurut saya kalau pembentukan partai politik ini berasal dari memang dari bawah, dan saya melihat itu ada potensi karena ada kebutuhan di tingkat bawah, ada sejumlah masyarakat yang tidak tersalurkan aspirasi politiknya, itu artinya bisa mendorong gerakan pembentukan partai ini berasal dari bawah. Ini semacam gerakan sosial yang pada akhirnya terlembaga menjadi partai. Itu artinya maka kalau itu terjadi, maka persoalan pendanaan itu saya kira akan teratasi dengan sangat mudah melalui partisipasi dari publik. Dan apalagi kalau kita bicara bahwa jejaring Pak Anies ini, pendukung Pak Anies sudah ada, ini kan tinggal dilembagakan saja. Jadi menurut saya yang perlu dilakukan sekarang adalah saya kira keseriusan dari Pak Anies dan tim untuk kemudian melembagakan yang tim pendukung Pak Anies di berbagai wilayah di Indonesia sekarang ini. Kalau Pak Anies, kalau partai tokoh-tokoh lain saja bisa membentuk partai politik, partai buruh misalnya, atau PSI yang dulu ya, yang bahkan bukan tokoh dari partai politik bisa membentuk partai, saya kira itu akan lebih mudah dilakukan oleh tokoh seperti Anies Baswedan yang memang punya massa atau loyalis yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini. Ya, baik, saya akan ke Pak Iwan terakhir. Pak Iwan, bagaimana langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk bisa mengakomodir seluruh semangat dari masyarakat yang mendukung Pak Anies begitu, dan apa hal-hal yang akan dilakukan ke depannya ataupun juga secara visioner dampak dari dibentuknya partai politik ini untuk lanskap perpolitikan di Indonesia? Silakan Pak Iwan terakhir. Ya. Pada saat itu banyak yang kita pikirkan bagaimana itu yang mereka lakukan dan bagaimana saya dari tahun 1 ketika Pak Anies dalam tahun yang hari ini sudah bersedia. Baik, Pak Iwan, mohon izin, mohon maaf suara Anda tidak terdengar jelas, Pak Iwan. Ya, Pak Iwan. Baik, Pak Iwan, mohon maaf suara Anda tidak terdengar jelas, namun mohon maaf sekali karena durasi yang sudah terbatas. Terima kasih Pak Iwan atas informasinya, kami sudah bisa menangkap apa yang Anda sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Saidiman Ahmad dan juga Pak Iwan Tarigan. Dan kita akan lihat bersama langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies ke depannya. Semoga sehat selalu, Bapak-Bapak, selamat sore.